ورفعت عيني للسماء أرى بها Tapi Sayyid itu kan, kenapa Sayyid? Karena dia leluhur saya Sayyid. Ya Rasulullah ya Sayyid, Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ya Sayyid. Kata Rasul, anak sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh anak keturunan Adam, tapi bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Maka kalau ada sayyid-sayyid syarif keturunan Rasul tahu tentang nasabnya, maka tidak boleh digunakan untuk menyombongkan diri, apalagi jualan nasab. Betul? Bukan untuk mendoktrin, mendogma orang supaya mereka menyerahkan duitnya kepada kita, bukan. Kemudian Rasul menyatakan, innahuma la sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya kedua cucuku ini adalah sayyidnya para pemuda ahli surga. Tidak habibnya, tidak, tapi sayyidnya. Itu. Dan dalam adat leluhur kami, ya sayyid, ya syarif. Sayyid atau syarif. Di Cirebon leluhur kami ya syarif. Kesininya jadinya Ayib. Saya kalau di Cirebon juga Ayib dipanggilnya. Saya tadi sempat tanya dari sini ke Purbalingga, deket ya. Nah di situ juga ada leluhur saya. Ada leluhur saya. Jadi Pangeran Syarif Husain, Makhdum Husain. Jadi Makhdum itu sebutan ataupun sebuah gelar yang biasa disematkan bagi tokoh keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, ya. Daerah mana? Kurang lebih daerah Samarkand. Samarkand itu wilayahnya Uzbekistan, Iran, Irak, Palestina. Nah itu kebanyakan Makhdum. Dan di sini di Rajawana ada leluhur saya, Pangeran Syarif Makhdum Husain, punya anak Pangeran Syarif Makhdum Jamil. Pangeran Syarif Makhdum Husain itu adalah putra dari Maulana Syarif Abdurrahman Al-Qadiri, keturunan Syekh Abdul Qadir, yang menikah dengan Nyimas Rubiah Bekti, putri Sunan Jambu Karang. Sunan Jambu Karang aslinya adalah putra Pajajaran, bahkan pernah menjadi Raja Galuh Pakuan, namanya Prabu Mundingwangi. Jadi kemudian berganti nama menjadi Sunan Jambu Karang ketika sudah masuk Islam. Diislamkan oleh Maulana Syarif Abdurrahman Al-Qadiri. Maulana Syarif Abdurrahman Al-Qadiri selain menikah dengan putri Sunan Jambu Karang, juga menikah dengan putri Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati kedua, dengan Ratu Winawon, kakaknya Sultan Hasanuddin Banten. Jadi teman sejawat dalam dakwah yang kemudian karena wah gennya bagus nih, ya gitu kan, ini keturunannya bagus, leluhurnya bagus, maka kemudian dinikahkan. Ratu Winawon waktu itu masih berumur 16 tahun. Dan bisa jadi kesini turunan-turunannya itu banyak. Dan bisa saja kalau kita pancakaki, panjenengan dengan saya tuh sama-sama satu turunan Nabi Adam. Nah. Jadi bisa jadi saudara sebetulnya, karena biasanya masih dekat. Ya. Maka gini sekarang, yang saya ingin ajarkan, yang saya ingin sampaikan, kalaupun kita tahu dari mana asal leluhur kita, tapi bukan untuk menyombongkan diri. Kalaupun kita tahu dari mana asal leluhur kita, nggak berarti karena kalau doa kiai nggak mustajab, kalau bukan doa Habib tidak dijabah. Aduh, saya tuh mau ngepret orang begini tuh, tapi kasihan, mungkin nggak ngerti. Li'annahum la ya'lamun. Kiai ulama ahli amal, betul. Ahli amal ini dicintai Allah, maka doanya juga lebih diterima oleh Allah dibandingkan orang yang cuma sombong dengan nasab. Maka saya sering memberikan sebuah pelajaran setiap kali saya diundang. Selalu saya ingin tabarruk, ngalap berkah dari doanya para kiai. Karena sekelas Rasul saja minta doa, sahabatnya Rasul meminta doa kepada sahabat Umar, asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Sertakan namaku dalam namamu hai sahabatku. Gua mentang-mentang gue ini Rasul, gue ini Nabi. Enggak, Rasul tawadu. Maka yuk, jika panjenengan bisa mahabbah kepada saya, bisa cinta kepada saya, tolong cintai guru-guru setempat, para ustad-ustadzah, para muallim-muallimah kita yang ngajarin sholat, ngajarin Al-Fatihah, ngajarin Quran. Mereka lebih pantas dihormati oleh kita. Jika panjenengan bisa memuliakan saya minta tolong jenengan harus lebih memuliakan guru-guru di tempat kita ini yang ngajarin akhlak yang baik, ngajarin tentang tauhid, ngajarin tentang fikih. Mereka lebih pantas untuk antum hormati dibandingkan saya. Oleh karenanya, salah satu bentuk saya menghormati atau penghormatan saya kepada para guru di sini, saya mohon pimpinlah doa untuk kami, wahai para muallim,
Wahai guru, saya minta didoakan. Saya niat ngalap berkah jauh-jauh kemari. Niat ngalap berkah dari doanya para guru. Maka yuk, hargai ulama kita. Sekarang ada muncul sebuah statement. Ngaji kepada Habib, satu Habib yang maksiat, yang tukang maksiat, yang bodoh, itu lebih baik ngaji dibandingkan kepada 70 ulama yang alim, yang mengamalkan ilmunya katanya. Sangat aneh. Statement seperti itu benar apa salah? Kita ngaji kepada orang bodoh apa kepada ulama? Yang diikuti dalam urusan agama itu wong bodoh apa ulama? Ulama. Awas jangan salah pilih guru. Kalau ada orang yang mengatakan seperti tadi, ngaji kepada Habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya, statement seperti itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana dasarnya? Al-Quran memerintahkan kita belajar kepada ahli ilmu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'na. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu yang dengan ilmunya senantiasa mengingatkan dirinya dan orang lain kepada Allah. Makna dari ahlal dzikri itu maksudnya orang yang ahli memberikan peringatan dengan ilmu dan syariat yang senantiasa lebih dulu ia amalkan, karena ketika dia memiliki ilmu ia mampu mengingat Allah, dan dengan ilmunya ia mampu mengingatkan orang lain kepada Allah. Bertanyalah kalian kepada mereka ahli ilmu yang beramal jika kalian tidak mengerti. Apa ya makna dari lafaz ayat Al-Quran ahlal dzikri fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, itu bertanya kepada ahli ilmu. Para ulama NU mengikuti tafsir-tafsir yang muktabar, maka mengenai ahlal dzikri dalam ayat tersebut dimaknai dengan ahlul ilmi. Ini sesuai dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ada di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri juz pertama. Imam Al-Mundhiri meriwayatkan sebuah riwayat di mana sahabat Rasul pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, siapa orang yang menjadi teman kami itu yang terbaik untuk kami? Siapa teman duduk kami yang terbaik untuk kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man dzakkarakumullah ru'yatuhu." Yaitu orang yang ketika kau memandang wajahnya saja mampu mengingatkan kalian kepada Allah. Andaikan tidak memandang langsung, hanya mengingatnya saja mampu mengingatkan kalian kepada Allah. Lantas wazada fi ilmikum mantiquhu, yang ucapannya selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian, bukan justru malah mengumbar janji syafaat ataupun menakut-nakuti umat dengan ancaman kualat. Bahkan mereka berani memerah keringat umat demi hidup yang nikmat, cuma modal nasab untuk nasab demi nasib. Nggih. Banyak yang begitu di sini. Banyak korbannya nggak kira-kira? Jadi hati-hati. Banyak saya mendapatkan pengaduan dari masyarakat, termasuk dari para kiai, atas tindakan oknum-oknum Habib yang cuma bawa nasab, modal nasab untuk nasab demi nasib yang nikmat. Bahkan mereka seringkali menakut-nakuti umat dengan istilah kualat. Mereka juga sering ngobrol janji syafaat dan berkat. Betul? Banyak di sini begitu. Yang bahkan mereka tega memerah keringat umat demi hidup yang nikmat. Jika ada di wilayah kita ini oknum Habib ke atau siapa ke yang ternyata cuma mempunyai modal nasab untuk nasab demi nasib, bahkan rela memerah keringat umat demi hidup yang nikmat, mencuri, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, ataupun menakut-nakuti orang, mengancam orang lain, memerah orang lain, maka satu kata, satukan kalimat dengan saya, satu komando, lawan. Apa? Lawan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Anda warga negara yang merdeka, punya hak untuk hidup nyaman dan nikmat di Indonesia. Anda umat Rasul, semuanya dicintai oleh Rasulullah. Jika ada orang yang menakut-nakuti Anda, cuma ngaku-ngaku punya
punya nasab yang mulia, tapi kelakuannya tidak mulia. Ingat kata Rasulullah, man batta bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya jelek, amalnya sedikit, nasabnya yang baik pun tidak akan mempercepat dia sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya Bani Hashim, kata Rasul, la ya'tini nasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ahsanikum. Hai keluargaku dan Bani Hashim, jangan sampai pada hari kiamat orang-orang datang kepadaku dengan membawa amal mereka, kalian cuma bawa nasab kalian saja. Memalukan. Orang yang ngaku keturunan Rasul kalau sampai maling, apalagi sampai ada yang bilang, saya pernah mendengar langsung orang yang bilang kalau kita mengambil ayamnya tetangga, ayam orang lain, katanya tidak dosa. Tidak dosa Sayyid, kita ini tidak dosa kalau ngambil ayam orang lain. Kenapa? Karena nanti di akhirat Rasulullah lah yang akan membayar. Hei! Maling menyandarkan diri ke Rasulullah, baik apa tidak? Maling itu bagus apa enggak? Kemudian maling itu dosa apa tidak? Lalu kalau perbuatan dosa disandarkan kepada Rasulullah, pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Jawab, jangan takut kualat, tanggung jawab. Ente sing nanggung, ane sing jawab. Wah ini saya, mohon maaf kalau ada di sini yang melakukan hal seperti itu. Ngaku Habib, tapi kebiasaan datang ke kiai-kiai meres-meres. Sini datang. Mumpung sekarang ada di sini. Oh, gentle. Bener gak? Jangan jadi banci pecundang. Beraninya dipecundang di belakang doang. Maka gini sekarang, yang saya ingin ajarkan, yang saya ingin sampaikan, jangan terlalu gandrung kepada orang lain yang mereka tidak punya leluhur yang berperan untuk membangun peradaban di negeri kita. Mereka tidak mengajarkan, tidak memperjuangkan negeri kita. Pejuang mengusir Portugis, pejuang mengusir VOC. Lantas sekarang banyak orang-orang yang keturunan dari luar negeri yang kemudian di Indonesia mereka menjadi sombong dengan nasabnya. Contoh, ada yang dari Yaman, mereka sombong dengan Yamannya, tapi mereka di Indonesia ingin hidup yang nyaman. Mereka seringkali justru mengkerdilkan para kiai dan ulama Nusantara. Mereka menganggap rendah para kiai yang ada di Indonesia. Bahkan menyatakan 70 kiai yang alimnya mengamalkan ilmunya tidak lebih mulia dibandingkan mereka. Satu di antara mereka yang katanya keturunan Nabi mengakunya, yang mereka keturunan Yaman, yang kemudian walaupun mereka bodoh ataupun ahli maksiat, katanya kiai-kiai NU ini tidaklah lebih mulia walaupun sebanyak 70 orang lah banyaknya. Anda perlu paham, dengar, jika Anda orang Indonesia, jika Anda keturunan orang pribumi, jika Anda orang bumi putra, keturunan bumi pertiwi, ingat, jangan lebih bangga dengan orang lain dibandingkan leluhurmu sendiri. Bisa jadi justru para ulama, para kiai yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia ini, justru mereka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Wali Songo dan wali-wali yang lainnya, wali-wali Nusantara, mereka jelas bahkan sudah terbukti secara DNA-nya, DNA-nya mereka terbukti, terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi miris sekarang ada putra putri pertiwi, anak-anak Indonesia yang mereka lebih gandrung kepada orang yang ternyata orang itu keturunan imigran dari luar negeri, yang mereka cuma ngaku saya keturunan Rasul, tapi belum terkonfirmasi, belum terbukti secara DNA-nya. Tapi ada anak-anak muda kita yang justru lebih gandrung kepada mereka. Harusnya sadar, Wali Songo keturunannya sudah tes DNA, terkonfirmasi, terbukti turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari garis laki-laki. Tapi sekarang bisa jadi anak-anak kita adalah zuriyah Wali Songo juga, namun ada di antaranya yang malah lebih suka dengan orang lain, yang menyatakan Wali Songo tidak punya keturunan, Wali Songo tidak punya keturunan dari jalur laki-laki, malah ternyata dicintai orang-orang yang seperti ini.
Bahkan di antara mereka yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, mereka juga mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Mohon maaf, mengatakan kepada para kiai yang merupakan keturunan Rasul dari jalur Wali Songo dengan kalimat anjing, dengan kalimat babi, dengan kalimat curut, dengan kalimat yang lainnya, yang menjadi pendukungnya, yang mencintainya orang-orang Indonesia yang bisa jadi masih turunan Wali Songo. Kalau kamu lebih mencintai orang-orang seperti itu, berarti kamu mengkhianati leluhurmu sendiri. Benar gak? Kalau kamu lebih mencintai orang yang menyatakan leluhurmu Wali Songo terputus nasabnya, kamu lebih mencintai mereka, kamu mengkhianati leluhurmu sendiri. Sadar. Imigran dari luar, ada yang jadi kenil Belanda. Saya punya data 11 jilid buku yang di dalamnya surat menyurat Snokhordonje dengan Ratu Wilhelmina Belanda, yang ternyata melaporkan apa yang menjadi laporan dari keturunan imigran Yaman. Untuk apa? Melaporkan para gerilyawan Indonesia yang merupakan keturunan Rasul SAW dari kalangan para wali yang pertama, dilaporkan kepada Ratu Wilhelmina. Oleh siapa? Ada turunan Yaman. Kamu bisa jadi darahmu darah para wali Nusantara, bisa jadi leluhurmu pejuang Nusantara, tapi sekarang ada di antara kalian yang mengkhianati hasil darah perjuangan leluhur kalian. Kalian lebih gandrung kepada anak-anak turunan imigran yang mereka tidak punya perjuangan leluhurnya di Nusantara ini. Malah di antara mereka ada yang menjadi kenilnya Belanda. Sadar. Dua polo apa otak orang sirah? Ya, dua otak apa orang sirah? Turunan Wali Songo banyak yang alim, sudah tes YDNA terbukti mereka keturunan Rasul. Nah sekarang yang mereka menggadang-gadang diri aneh keturunan Rasulullah, di dalam tubuhku mengalir darahnya Rasulullah. Berani gak tes DNA? Betul? Berani gak tes DNA? Betul? Nggak ada yang berani buktinya. Atau nggak punya duit, kita bayari. Maksud saya kok sekarang nih orang Indonesianya sendiri ikut-ikutan mendukung orang-orang yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Yang bisa jadi orang-orang yang mendukungnya ini bisa jadi keturunan Wali Songo juga, cuma kepaten obor. Makanya kudu silaturahim, pelajari tentang masalah nasab. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna arhamakum. Pelajari nasab-nasab kalian. Sepanjang tujuannya untuk apa? Untuk bersilaturahim di antara kalian. Nasab bukan untuk disombongkan. Walaupun panjenengan duwe nasab, tapi kelakuanmu jelek, elek, cangkemmu elek, ya tidak membahagiakan Rasulullah. Benar gak? Aneh anak-anak sekarang lebih senang mengikuti yang cangkemnya elek dibandingkan ulama-ulama kita yang dengan ketawaduan, dengan keilmuan, dengan kesolehan mereka bisa menjadi uswah hasanah bagi kita. Jangan salah pilih guru, jangan salah pilih komunitas. Mau jadi apa? Mau gaya-gayaan? Atau mau jadi preman? Mau jadi jawara? Keturunan Rasulullah itu banyak yang hebat-hebat, termasuk yang membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan yang sekarang merawat Nahdlatul Ulama juga kebanyakan adalah keturunan Wali Songo. Andaikan satu komando mereka katakan ratakan, rata habis. Betul tidak? Jadi nggak usah ngecek-ngecek. Yang aneh sekarang ada banyak anak-anak muda yang belajar wudhu kepada kiai, kepada ulama turunan Wali Songo, belajar sholat kepada kiai, kepada ustadz ulama turunan Wali Songo, belajar ilmu agama, belajar Quran, belajar apapun itu dari para ulama di tempatnya. Tapi anak-anak muda itu sekarang malah justru mendukung orang-orang yang mulutnya buruk, mencaci maki para kiai dan ulama, merendahkan para ulama. Karena apa ini? Fenomena apa ini? Jangan-jangan dulu salah tanggal lahir apa gimana? Salah waktu atau ya?
Saya yakin orang tuanya nggak ngajarin begitu. Betul tidak? Ada nggak yang ngajarin di sini supaya merendahkan ulama? Ada nggak yang mengajarkan anak-anaknya supaya merendahkan para kiai? Ada nggak yang mengajarkan anak-anaknya supaya milih guru tuh yang penting punya nasab walaupun gelo, walaupun bodoh? Ada nggak di sini? Ngajarkan anakku supaya ngikutin ulama. Ada juga sekarang ada orang yang mulutnya jelek, walaupun ngaku nasabnya bagus. Itu juga ulama kiai yang dekat dengan para pemimpin, yang dekat dengan para pejabat, atau bahkan mungkin menjadi pejabat negara. Katanya dari mulutnya kalimatnya, kalau ada ulama kiai runtang-runtung dengan pemerintah, katanya itu adalah ulama atau kiai seperti itu katanya, mohon maaf. Tapi dianya sendiri lekat dengan para politisi dan penguasa yang lainnya, itu biasa saja. Jadi cek Sunda, kalau orang Sunda bilang dipoyok dilebok, dihina tapi dimakan kembali. Maka jangan salah pilih guru. Nah, belajar itu bukan untuk jadi jagoan. Berguru itu bukan ingin menjadi orang yang hebat, bukan ingin lebih daripada orang lain. Tapi belajar itu supaya memperbaiki diri kita, agar bisa menjadi contoh terbaik untuk anak-anak keturunan kita. Kata Rasul, man talabal ilma liyujaziya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha. Siapa yang mencari ilmunya tujuannya ingin lebih hebat dibandingkan ulama yang sezamannya, dibandingkan orang lain, ataupun ingin menguasai orang-orang yang awam, ingin menguasai orang-orang yang bodoh, atau tujuannya hanya ingin untuk riya di hadapan orang lain, hanya ingin mendapatkan pujian untuk orang lain, maka adkhulahullahun nar, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ngajilah yang benar, bukan ingin dianggap orang hebat, bukan ingin dianggap orang mulia, bukan ingin untuk memonopoli masyarakat, mintari orang lain, bukan untuk itu. Tapi belajarlah untuk memperbaiki diri sendiri, agar di kemudian waktu bisa menjadi uswah hasanah bagi orang lain. Betul? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi mulai sekarang para kiai-kiai NU nggak usah merasa rendah diri lagi di hadapan mereka. Para kiai NU sejak zaman dulu sudah berkorban untuk bangsa dan negara. Banyak para kiai yang menjadi syuhada, syahid melawan para penjajah. Betul tidak? Banyak kiai-kiai kita, coba di sini juga ada kan, Pak Yai? Di daerah sini, ulama dulu yang beliau itu syahid melawan para penjajah, banyak ada. Lah mereka yang lebih pantas diziarahi oleh kita. Betul? Ziarahi mereka. Jangan justru kamu orang sini, ini orang desa apa nih? Belik. Orang Belik punya leluhur pejuang yang melawan para penjajah, mengusir penjajah. Orang Belik malah lebih cinta kepada orang-orang yang turunan dari luar negeri, yang bahkan menurut sejarah ada di antara mereka yang jadi antek dan kenilnya Belanda. Jangan kalian mengkhianati leluhur kalian sendiri. Siap? Siap ziarahi para ulama kita? Siap hormat pada para kiai kita? Siap untuk menziarahi para syuhada kita? Mereka yang lebih pantas kau datang. Tidak perlu cari-cari yang lain. Orang tuamu ziarahi, leluhurmu, kakek buyutmu ziarahi. Bisa jadi leluhurmu, kakek buyutmu merupakan pejuang yang dulu mengusir penjajah. Demi apa? Bukan untuk diri mereka, karena mereka sadar mereka hanya berumur sebentar di muka bumi, sedangkan perjuangan ini harus dilanjutkan, dan pembangunan tidak akan mungkin terbangun hanya dalam waktu yang singkat. Mereka berjuang mengusir para penjajah, ingin merdeka demi kalian, kita ini anak keturunannya, supaya hidup nyaman, bebas, merdeka. Sekarang kalian anak turunannya melupakan mereka leluhur kalian. Mereka lebih gandrung dengan anak-anak turunan Yaman. Mereka lebih gandrung dengan mereka-mereka yang menyebutkan bahwa turunan Wali Songo tidak ada. Yang bisa jadi leluhur kalian, para pejuang di desa kalian adalah keturunan daripada para wali Nusantara itu, yang bisa jadi darahnya mengalir pada darah kalian. Tapi kalian berkhianat kepada mereka. Betul tidak? Ini teman-teman Ansor, Bansor, Fatayat, Muslimat, pengurus NU, IPNU, IPNU, Gunung Pagar Rusak, buat gerakan ziarah kepada leluhur-leluhur di Belik sini. Betul? Gak usah cari yang lain, itu wali kalian. Syuhada itu bisa memberikan syafaat. Gak perlu
lu nyari yang lain. Kata Rasul, salatun yashfa'u yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang kelak kiamat masih bisa memberikan syafaat, yang padahal pakai wuhnya luar biasa. Kiamat orang hamil brojol ditinggalin anaknya. Saat kiamat ibu menyusui dilempar anaknya, dia lari mencari keselamatan. Tapi saat itu masih ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Apalagi sekarang sebelum kiamat. Siapa? Al-Anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama. Siapa? Ulama, bukan para pemegang nasab. Bukan, jangan dirubah syariatnya. Betul? Jangan merubah syariat. Ini tolong para ustadz jangan menjadi hamba sahaya orang-orang seperti itu. Takut kualat, pret. Kualat. Kita buktikan saja, ayo. Tak tantang sirah. Tuh man. Kenapa? Saya nggak rela bangsa sendiri dicabik-cabik kehormatannya. Kemudian leluhur kita yang sudah berjuang mengislamkan Nusantara, yang sehingga kalau ada orang sekarang aku turunan Rasul, hanya di Indonesia bisa dijunjung setinggi langit. Betul? Kalau kalian merasa Yaman lebih berkah, pergi kalian pulang ke Yaman. Yaman lebih membutuhkan kalian dibandingkan Indonesia. Yaman perang terus sampai sekarang. Betul? Kalau kalian merasa itu lebih berkah, pergi ke Yaman kalian, cari duit di Yaman. Jangan rendahkan ulama-ulama Indonesia. Jangan rendahkan para kiai Nusantara. Mereka leluhurnya sudah membuktikan perjuangan untuk mengislamkan bangsa Indonesia tanpa perang, dan mereka mengusir para penjajah demi kalian, supaya kalian itu hidup nikmat saat ini. Tapi sekarang anak-anak muda sekarang banyak yang ikut asal kabib-kabib. Dia pikir itu kabib-kabib bisa menyelamatkan kalian. Yang ada kalian bisa masuk penjara karena malah justru terprovokasi. Bodoh kalian. Gak percaya, sini dialog dengan saya, debat terbuka dengan saya. Pakai dalil apa? So barangkali di sini ada kabib-kabib yang seperti itu. Ayo. Saya nggak diiring-iring dari rumah, nggak takut saya. Karena apa yang saya sampaikan kebenaran. Nggak perlu pakai pengawalan, enggak. Maaf saya ngomong gini apa adanya, ada landasannya. Yang pertama memberikan syafaat al-anbiya, para nabi. Wal ulama, yang kedua para ulama. Wasyuhada, yang ketiga orang yang mati syahid. Ada nggak di situ kalimatnya? Yang pertama adalah pemilik nasab, ada nggak? Atau yang kedua ketiganya pemilik nasab? Nggak disebutkan di situ. Karena apa? Lihat dong, objektif. Makanya kalau ngaji, walaupun kita turunan Rasul, kalau nggak ngaji ya bodoh. Malah menjual agama. Nggak begituan. Maka jangan sampai kita mau dimonopoli orang Indonesia, dimonopoli. Akhirnya belajar kepada habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan belajar kepada ulama yang ahli mengamalkan ilmunya. 70 ulama, 70 kiai. Sirah tuh bodoh teman. Dua otak apa orang sirah. Ini banyak yang seperti itu. Ini kalian harus sadar, kalimat itu adalah doktrin perbudakan spiritual. Betul? Itu doktrin perbudakan spiritual. Mereka cuma ingin hidup nikmat di negara kita Indonesia. Kalian leluhurnya pejuang di Indonesia. Sekarang kalian mau menjadi hamba sayang seperti itu. Tega kalian. Pengkhianat kalian terhadap leluhur kalian. Kalau kalian mau seperti itu, kalian ke Yaman saja pergi. Hidup di Yaman, perang di sana kalian. Anak turunan Indonesia, leluhurnya pejuang di Indonesia, susah payah supaya anak turunannya merdeka. Sekarang ya Allah, malah jadi hamba sahaya turunan asing yang tidak menghargai leluhur kita. Allahu Akbar. Bangkit, kaum bumi putra, bangkit. Jangan mau diperbudak terus. Pakai perbudakan, pakai dalil-dalil. Itu berdalil demi apa? Demi uang ujung-ujungnya. Saya sudah terlalu banyak mendapatkan pengaduan dari banyak kiai, dari masyarakat. Ada orang mengatasnamakan diri turunan Rasul, minta uang, dikasih ratusan ribu, sekian ratus ribu, mintanya jutaan. Ada yang tiap bulan. Ini juga korban ini, tiap bulan dipalakin terus nih. Di sini juga ada kiai yang dimintai mobil Innova, ada. Baru saja dengar.
Ada juga yang dimintai uang ratusan ribu sebanyak 99 lembar. Ada. Sudah banyak yang mengadu seperti itu. Jamaah saya pun banyak yang jadi korban. Ada yang diambil perhiasan istrinya di kamar, diambil. Ada yang domba satu kandang diambil, diambil.